Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlul Quran yang sedang merasakan nikmat agung yang selalu menyertai kita, keimanan kepada Al-Quranul Karim yang banyak memberikan keuntungan, berbagai kebaikan, kemuliaan hidup, dan selalu dalam kebenaran dan keadilan. Masyaallah muslim rahimakumullah, bila Quran yang agung ini tidak berdampak kemuliaan bagi kita, bila Quran yang penuh rahmat ini tidak memberikan kemudahan, kelapangan dan kebahagiaan hidup, bila Quran yang paling benar ini tidak berdampak meluruskan gaya hidup manusia, maka harus diwaspadai. Artinya berarti orang-orang yang tidak terpengaruh dengan Al-Quran ada dalam kondisi sebaliknya. Itu tema kita pada hari ini. Sebenarnya ini sudah kita jelaskan, kita singgung pada banyak materi-materi sebelumnya tentang berbagai bahaya yang pasti dialami oleh orang-orang yang tidak terpengaruh oleh Al-Quranul Karim. Artinya pengaruh lain lebih dominan atau menguasai. Itulah sebabnya kita ingin kontinuitas kita untuk tilawah, rajinnya kita untuk tadabbur Quran, tekunnya kita untuk aktif dalam jamaah berdakwah. Kuntum khairu ummah yang kita bahas minggu lalu adalah sebuah cara kita untuk memastikan bahwa kita ingin terus mendapat pengaruh dan manfaat dari Al-Quranul Karim. Itu harapan kita masalah muslimin. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal besar yang harus kita waspadai, dan ini kayaknya sedang dirasakan oleh umat Islam. Kalau minggu lalu kita membahas perubahan yang kita idam-idamkan, itu perubahan yang kolektif, karena kita tidak ingin egoistis menjadi muslim terbaik sementara kita tidak peduli dengan saudara kita yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat buruk yang terjadi bila Quran ini gara-gara sikap yang tidak benar dari kaum muslimin tidak berpengaruh kepadanya, maka yang sangat berbahaya adalah terjadinya perpecahan internal umat Islam yang tidak pernah habis-habisnya.
Waduh, mendengar ini sudah nggak enak sudah, masalah muslim rahmatullah. Jadi perpecahan internal umat Islam yang tidak ada habis-habisnya. Itu masalah muslim rahmatullah. Itu yang Allah ingatkan di surah Ali Imran 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Indah sekali ayat ini. Kalau kita benar-benar mengindahkannya, sebaliknya buruk sekali akibatnya kalau kita tidak berpegang kepada sentuhan dan arahan firman Allah di surah Ali Imran 103. Berpegang teguhlah, wa'tasim, di semangat untuk bertahan, itu yang diharapkan itu. Pegang dan tahan dari berbagai godaan, dari berbagai terpaan, fitnah. Bihablillahi jami'a, kepada tali Allah semua. Jadi Allah mengharapkan pegang teguh ini bukan satu kelompok, satu jamaah, tapi semuanya saling mengingatkan, saling mempengaruhi. Wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Nah, Allah kemudian mengingatkan satu indikasi kalau kaum muslimin tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan berpecah belah. Satu indikasi pentingnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingat-ingat oleh kalian semua terhadap nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'a. Nah ini dia, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Nah, jadi ciri orang yang berpecah belah, yang menonjol yang Allah sebutkan satu ini, yaitu bermusuh-musuhan. Nah, yang benar kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah yang mentaklif hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Ini cara mudah memahami berpecah belah atau tidak. Kalau kita termasuk orang yang suka bersatu, yaitu kita bergaya saudara. Kalau pecah belah, gayanya bermusuhan. Itu masalah muslimin rahimakumullah. Nah, yang dituntut agar kita ini benar-benar bersaudara dan tidak bermusuhan, yaitu tamassaku ayyuhal mu'min bil kitab was sunnah. Kita benar-benar pingin harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah itu dua referensi yang harus kita pegang teguh masalah muslimin, Quran dan Sunnah.
Maka otomatis kalau kita lepas menjauhi Al-Quran dan Sunnah, otomatis kita punya gaya lain yang cenderungnya pasti ada bermusuh-musuhan. Wassalamualaikum. Ada sebuah hadis sahih hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ibnu Hibban menjelaskan kepada kita semuanya, masalah muslimin rahimakumullah. Abshiru absiru alaysa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qalu na'am. Qala fa inna hadzal qur'ana sababun tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Bergembiralah kalian. Bukankah kamu telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah? Para sahabat menjawab, ya. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali, yaitu yang agung dari Allah, ujungnya di tangan Allah dan ujung satunya di tangan kalian. Maka pegangilah Al-Quran, sesungguhnya kamu tidak akan sesat dan tidak akan binasa selamanya setelah berpegang dengan Al-Quranul Karim. Di situ penekanannya, masalah muslimin. Jadi Ahlul Quran ini pasti dia bersaudara, pasti dia tidak berpecah belah, karena dia memegang tadi gambaran sederhananya, memegang ujung satunya, jangan dilepas. Itu yang pertama, jangan sekalian, bahaya buruk kalau sampai kita tidak terpengaruh oleh Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kalau kita tidak berusaha menjadi ahlul Quran yang ingin selalu terpengaruh oleh Al-Quran, dampak bahaya yang sangat besar adalah kehinaan atau kerendahan yang tidak kunjung bisa diatasi. Surah Al-Imran 131. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Quran yang selalu menempa iman kita ini, kata Allah, membuat kita menjadi orang yang a'laun. Kamulah ya orang-orang yang agung, yang mulia, yang tinggi, kalau kalian benar-benar beriman. Maka tidak mungkin seorang muslim akan jadi orang mukmin yang hak kalau menjauhi Al-Quran. Apalagi kerjanya curiga kepada orang-orang yang hafid Quran, curiga kepada kelompok-kelompok pengajian, nggak suka lihat ibu-ibu senang pengajian. Wah, ini bahaya, ini bahaya tak? Uang kita aja berusaha untuk tamasuk, untuk continue bersama Al-Quran, itu banyak godaannya. Bagaimana orang yang tidak suka melihat orang yang rajin taklim Quran? Ya Allah, ya Rabbi Karim.
yang sampai-sampai maaf ada seorang muslim justru pada waktu pemilu seperti ini non muslim datang meresmikan Masjid Taklim non muslim. Astagfirullahaladzim. Persis. Jadi dia non muslim dekat ke Majelis Taklim, ikut meresmikan sesuatu di situ. Kalau ada maunya, banyak orang muslim seperti itu juga, masalah muslimin. Mulai dekat jangan jamaah pengajian. Nah, ada ini. Astagfirullahaladzim. Kita tidak ada hubungan dengan kekuasaan, pemilu apa, baru kita dekat dengan Al-Quran. Tidak, ini kebutuhan hidup dasar kita sebagai manusia muslim, mukmin, mulia bersama Al-Quran selama-lamanya, bukan musim 5 tahun sekali, setahun sekali, tidak. Masalah muslimin rahimakumullah. Kan sudah jelas jemaah sekalian. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sudah jelas bertambah kuat iman kita kalau kita selalu continue mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelas, sederhana masalah muslimin. Kalau kita ogah mendengarkan Al-Quran, ya sudah. Astagfirullahaladzim. Jadi masalah muslimin, pasti kerendahan, pasti kehinaan, kehinaan yang tidak kunjung bisa diatasi kalau kita menjauh dari Al-Quran, tidak berusaha terpengaruh oleh Al-Quran Al-Karim. Mari ingat lagi pesan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu punya kekuatan, dan karenanya kita bisa mulia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarfa', Allah itu selalu mengangkat derajat satu kaum bihadal kitab, karena Quran ini, karena kitab ini. Allah mengangkat derajat kita karena Al-Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan terus menghina, enggak akan pernah berhenti. Yad'u, terus terhina karena kitab ini juga. Allahu Akbar. Sudah jelas ya jemaah sekalian, jalan kemuliaan kita ada di sini bersama Al-Quran selalu. Sudah jelas masalah muslimin. Dan dan lagi, pasti rasa ini selalu ada, entah sering, entah kadang-kadang, berat. Pasti ada masalah muslimin, atau kadang-kadang bentuknya bosan, pasti ada masalah muslimin rahimahumullah. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa meniti jalan agung dan mulia ini pasti ada rasa beratnya, pasti ada rasa sulitnya, pasti masalah muslimin. Karena itu kita pasti memegang sebuah sikap, mendingan kita terpaksa berbuat kebaikan daripada terpaksa berbuat kebaikan menuju jannah dan mulia, daripada rela berbuat kejahatan menuju neraka. Nanti kalau saya sudah redo baru enak. Ya kapan itu kalau gitu masalah muslimin? Apa kata Rasulullah itu? Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Sudah jelas dihijab
ditutup, dibungkus. Jalan menuju neraka itu dengan yang menyenangkan. Sudah jelas ya. Ringan, enak, menarik. Bisyahawat wa hujbatil jannatu bil makarih, dan jalan menuju surga itu dihiasi, dibungkus dengan hal makruh yang kadang-kadang enggak disukai oleh kita, ma'asyiral muslimin. Kita sukanya layeh-layeh, asik-asikan. Ayo gerak. Hup. Wah, enggak enak kayaknya gitu. Ya Allah ya Rabbi Karim. Semangatnya. Ingat, kalau semangat kita menuju jannah, siap memaksa diri. Jalannya memang begitu. Dan ternyata itu yang indah. Nah, itu perlu kita pegang keyakinan kita. Itu yang indah. Nggak percaya? Ayo. Bagaimana orang sangat senang mengabadikan dirinya lagi berdiri di puncak gunung. Begini Pak. Gayanya macam-macam. Kenapa? Itu senang dia. Kenapa? Setelah memaksa dirinya untuk naik dengan susah payah mendaki gunung, ya kan? Susah payah, terpleset, berdarah, sakit. Tapi setelah sampai di puncak, waduh, dia merasa paling bahagia di dunia ini. Kan begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi, pasti kehinaan bagi orang-orang yang tidak ingin mendapatkan pengaruh manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengaruh bahaya yang harus kita waspadai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wah, ini dia ma'asyiral muslimin. Selalu saja jiwanya tertekan dan gelisah. Gak bisa ngelihat orang baik. Ada orang yang selalu dalam kebenaran, dengan keadilan, gak suka, gelisah. Berbalikan dengan nilai Al-Quran. Al-Quran menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang yang bersama Al-Quran gak disuka, dia gelisah sendiri. Berbagai macam manuver, rekayasa yang menunjukkan dia sedang tertekan, takut, gelisah. Aduh, pasti dah itu terjadi bagi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran. Menjauh dari Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Toha, surah Toha 124. Wa man a'rad, barang siapapun yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna, sungguh, lahu, dia pasti merasakan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Dia punya kekuasaan, dia punya uang gak berseri, apalagi dia punya pengaruh yang kuat, masih aja gak tenang. Pasti dia jauh dari Al-Quran. Ya Allah,
Ya Rahmanur Rahim. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat Quran ini kita tetap tenang dalam kemuliaan, enggak pernah tertekan oleh siapapun. Ya Rahmanur Rahim. Oke, masalah muslimin. Akhirnya selalu saja kita ada diingatkan oleh Allah agar kita selalu senang mendekat dengan Allah, enggak mau pisah dengan Al-Quran melalui tilawah, tahfidz, taklim, dakwah, jihad kita bersama Al-Quran. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Hei segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum, pelajaran dari Rabbmu. Bergengsi paling tinggi, ada pelajaran dari Rabb, bukan dari profesor, bukan dari penguasa kelas lokal. Ini penguasa alam raya itu ngasih kita pelajaran, sewenangnya kita ma'asal muslimin. Serius loh mas. Ya Allah, dari Rob, Masya Allah, sewenang ma'asal muslimin. Bukan dari manusia yang paling jenius di dunia, bukan. Dari pencipta seluruh makhluk dengan segala kelebihan itu, Allah memberi kita pelajaran. Allah senangnya kan. Ingat loh ya, Quran itu selalu mengobatimu, mengandung syifa, pengobat dari seluruh apa yang ada di hatimu, mau resah, gelisah, dengki, hasad, sombong, pembohong, itu diobati dengan Al-Quran. Wahudan, selalu memberi petunjuk. Subhanallah. Warahmah, dan selalu mengandung rahmat. Segala macam kebaikan kita raih dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil mu'minin, asal kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan 3 bahaya besar ini tidak mengenai kita ma'asal muslimin, selama kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah insyaallah. Yang tadi yang terakhir surah Yunus ayat 57. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.